Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas konsep dasar auditing dan standar akuntansi bank. Apa sih auditing itu? Auditing adalah proses pemeriksaan laporan keuangan secara sistematis, objektif, dan profesional untuk memastikan laporan sesuai dengan standar dan bebas dari kesalahan material. Tujuannya yaitu untuk memberikan opini atas kewajaran laporan, menjaga kepercayaan masyarakat, membantu manajemen dalam mengumpulkan keputusan, serta mendeteksi dan mencegah kecurangan atau fraud. Baik, selanjutnya ada jenis auditing. Ada beberapa jenis, diantaranya adalah yang pertama, audit laporan keuangan. Yang kedua adalah audit kepatuhan, dan yang ketiga, audit operasional. Serta yang keempat, audit sistem informasi. Baik, yang selanjutnya ada prinsip dasar auditing. Yang pertama, independensi. Auditor harus bebas dari kepentingan pribadi maupun tekanan eksternal agar hasil pemeriksaan objektif. Yang kedua, objektivitas. Auditor wajib menilai berdasarkan bukti, bukan opini pribadi atau asumsi pribadi. Yang ketiga, kompetensi profesional. Auditor harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam bidang akuntansi auditing serta regulasi. Prinsip auditing yang keempat yaitu kerahasiaan. Informasi yang diperoleh selama audit tidak boleh disebarkan sembarangan, kecuali diwajibkan oleh hukum. Yang kelima, integritas. Auditor harus jujur, transparan, dan tidak boleh memanipulasi fakta. Baik, selanjutnya ada proses auditing. Berikut adalah beberapa tahapannya. Yang pertama itu, yang satu ada perencanaan audit. Auditor memahami bisnis klien, mengidentifikasi risiko, dan menyusun strategi audit. Yang kedua ada pengumpulan bukti. Bukti dikumpulkan melalui wawancara, observasi, pengujian, hingga konfirmasi eksternal. Yang ketiga ada evaluasi bukti. Auditor menilai apakah bukti yang dapat terkumpul cukup, relevan, dan dapat mendukung opini yang diberikan. Yang keempat, penyusunan laporan audit. Tahap akhir berupa laporan audit yang berisi opini dari auditor, apakah laporan keuangan wajar atau terdapat salah saji material. Selanjutnya, yaitu ada peran auditor. Yang pertama, pemberi keyakinan. Auditor memberikan jaminan kepada pemakai laporan keuangan bahwa laporan tersebut dapat dipercaya. Yang kedua ada konsultan dalam pengendalian internal. Auditor memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengendalian internal agar risiko fraud atau kesalahan bisa diminimalisasi. Yang ketiga ada detektor potensi fraud. Melalui prosedur audit, auditor berperan dalam mengidentifikasi indikasi kecurangan dan memberikan peringatan dini. Ada pengantar standar akuntansi bank. Akuntansi bank memiliki karakteristik yang berbeda dengan akuntansi perusahaan pada umumnya. Perbankan memiliki karakteristik khusus karena sebagian besar aktivitasnya berhubungan dengan perhimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Laporan keuangan bank harus disusun sesuai dengan PSAK, persyaratan standar akuntansi keuangan, dan juga selaras dengan standar internasional yaitu IFRS, International Financial Reporting Standard. Standar akuntansi bank mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan instrumen keuangan yang sangat kompleks seperti kredit, deposito, obligasi, hingga derivatif. Dengan adanya standar ini, laporan keuangan bank bisa dipahami dan dibandingkan antar bank maupun dengan standar internasional. Selanjutnya, saya akan membacakan tujuan standar akuntansi bank. Yang pertama, ada menyajikan laporan keuangan yang transparan. Investor, regulator, dan masyarakat dapat melihat kondisi keuangan bank dengan jelas. Yang kedua, ada memastikan konsistensi antar bank. Semua bank menggunakan dasar pencatatan yang sama, sehingga memudahkan analisis perbandingan. Yang ketiga, ada memberi dasar pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang andal membantu manajemen, investor, dan regulator dalam mengambil keputusan, misalnya penilaian risiko kredit atau kesehatan bank. Standar akuntansi bank di Indonesia. Standar akuntansi bank diatur dalam PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI dan telah mengadopsi IFRS atau International Financial Reporting Standard.
Tujuannya agar laporan keuangan bank yang pertama dapat dibandingkan secara internasional, yang kedua transparan dan dapat dipercaya oleh investor maupun regulator. Ada beberapa PSAK yang penting bagi perbankan, yaitu yang pertama ada PSAK 50 atau instrumen keuangan penyajian. Yang kedua ada PSAK 55, instrumen keuangan pengakuan dan pengukuran. Yang ketiga ada PSAK 60, instrumen keuangan yaitu pengungkapan. Yang keempat ada PSAK 71 atau instrumen keuangan atau pengganti PSAK 55 mulai berlaku 2020. Yang kelima ada PSAK 72, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Yang keenam ada PSAK 73 yaitu sewa. Selanjutnya hubungan auditing dan standar akuntansi. Standar akuntansi memberi aturan bagaimana laporan keuangan disusun. Auditing memeriksa apakah laporan sudah sesuai aturan tersebut. Keduanya saling melengkapi untuk memastikan laporan bank transparan, akurat, dan dapat dipercaya. Selanjutnya komponen laporan keuangan bank. Yang pertama ada neraca. Posisi keuangan bank pada titik waktu tertentu seperti tanggal, periode akuntansi, komponen utama dalam neraca, yaitu aset, kewajiban, dan modal. Yang kedua ada laporan laba rugi, yaitu mencakup beban pendapatan untung atau rugi bersih bank dalam periode tertentu. Yang ketiga ada laporan arus kas, yaitu pergerakan kas masuk dan kas keluar bank dalam periode waktu tertentu menunjukkan kemampuan bank untuk menghasilkan kas. Yang keempat ada laporan perubahan ekuitas, yaitu perubahan dalam modal pemilik bank selama periode tertentu. Yang kelima ada catatan atas laporan keuangan, yaitu catatan atau informasi tambahan yang ditambahkan ke bagian akhir laporan keuangan. Karakteristik laporan keuangan. Karakteristik laporan keuangan biasanya merujuk pada karakteristik kualitatif yang harus dimiliki agar laporan tersebut bermanfaat bagi pemakai. Contohnya investor, kreditur, pemerintah, manajemen, dan sebagainya. Karakteristik laporan keuangan adalah karakteristik kualitatif utama yang relevan, materialitas. Yang kedua, karakteristik kualitatif pendukung, dapat dibandingkan, dapat diversifikasi, tepat waktu, dapat dipahami. Selanjutnya ada karakteristik kuantitatif atau informasi dalam laporan keuangan. Ini kayak menyajikan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas. Selanjutnya itu ada pentingnya audit dalam perbankan. Pentingnya audit dalam perbankan sangatlah vital untuk memastikan integritas, kepatuhan terhadap suatu peraturan, dan akurasi laporan keuangan yang secara keseluruhan membangun kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan. Audit berfungsi untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko, mendeteksi potensi kecurangan dan kesalahan, serta membantu pengambilan keputusan manajemen yang lebih efektif dengan menyediakan informasi yang andal dan transparan. Selanjutnya itu ada tantangan audit perbankan. Yang pertama itu ada kompleksitas produk dan transaksi. Auditor harus memahami model bisnis, instrumen keuangan, serta risiko pasar seperti kredit, likuiditas, dan operasional yang terkandung di dalamnya. Yang kedua yaitu risiko fraud dan pencucian uang. Auditor harus memeriksa kepatuhan bank terhadap aturan anti money laundering atau AML dan Know Your Customer atau KYC. Yang ketiga adanya pengaruh faktor eksternal. Auditor harus mempertimbangkan stress testing dan analisis sensitivitas dalam menilai risiko. Yang keempat ada kepatuhan terhadap regulasi. Auditor harus memastikan kepatuhan terhadap aturan prudensial, batasan risiko keuangan atau CAR, LDR, dan NPL. Selanjutnya audit atas penyisian kerugian kredit atau PSAK 71. Studi kasus di sini audit penyisian kredit PT Bank Semerlang Tbk. Latar belakangnya yaitu PT Bank Semerlang Tbk menerapkan PSAK 71 dalam menghitung penyisian kerugian kredit dalam model Expected Credit Loss atau ECL. Selanjutnya itu ada tahapan audit, yaitu dengan menggunakan model ECL.
Auditor mengevaluasi asumsi makroekonomi, segmentasi portofolio, penerapan skenario ekonomi atau forward looking, serta melakukan perhitungan ulang SEL untuk uji kewajaran. Kedua, ada data dan staging, menggunakan CAT untuk memverifikasi integritas data, rekonsiliasi dengan buku besar, serta pengujian ketepatan klasifikasi kredit pada stage 1 sampai 3. Selanjutnya itu ada temuan dan rekomendasi. Asumsi tingkat pengangguran pada skenario pesimis terlalu optimis, disarankan analisis sensitivitas dengan asumsi lebih konservatif. Itu yang kedua, ada sekitar 2% nasabah salah klasifikasi staging, disarankan perbaikan kontrol internal. Kesimpulannya, setelah penyelesaian kerugian kredit dari dan KPXYZ memberikan opini wajar tanpa mengidentifikasi. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Auditing menjaga kepercayaan publik dengan memastikan laporan keuangan benar dan wajar. Standar akuntansi menjadi pedoman laporan konsisten dan sesuai aturan. Kombinasi keduanya menjamin bank sehat, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.